Kalau dia ngomongin sampai kapan mau freelance, ya pasti akan freelance sih sampai seumur hidup. Kalau di company profile kan biasanya paling cuman di bumper, terus lower third, terus dikasih grafis info mengenai perusahaan ataupun keterangan yang mau dimasuki. Kalau 3D animasi itu ibarat kata di AE itu 10 kali lipat sampai 20 kali lipat susahnya daripada AE. Bukan yang jago. Jago mah ayam. Ayam jago. Three, two, one, action. Oke, sobat kreatif, gue lagi sama Rio Vertek yang kebetulan dia jagonya animasi infografis. Bukan, animator ya, Bebas. Oh, nyebutnya apa aja. bebas. Gue kenal sama Rio ini dari zaman Friendster ya masalah ya. Iya. Tuaan banget. Friendster, terus Facebook, apa lagi? Udah itu ya. Iya. Sekarang DM ya. Oh iya, Sekarang sekarang DM DM Instagram. Gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Rio tentang masalah motion grafis. Gini, kemarin kan gue belum lama ini ada kerjaan nih, tawaran untuk bikin infografis. Nah, dia hitungannya tuh katanya per detik ya? Iya, kalau animasinya tergantung nih untuk apa. Kalau misalnya buat iklan atau TV komersial, pasti dia akan dihitung per detik. Karena makan waktu dan tenaganya juga buat dihitung berdasarkan detiknya. Jadi kalau di iklan itu antara slot iklan yang diterima di TV itu kan kadang-kadang 15 detik, kadang-kadang ada yang 5 detik paketan tuh. Ada yang 30 detik sama 60 detik. Jadi itu yang dipakai patokannya buat iklan di TV. Makanya hitungannya per detik. Kalau misalnya dimasukin di dalam company profile? Kalau company profile itu jatuhnya support ya, support grafik ya. Jadi bukan highlighted tapi dilihat seberapa rumit. Kalau di company profile kan biasanya paling cuman di bumper, terus lower third, terus dikasih grafis info mengenai perusahaan ataupun keterangan yang mau dimasuki. Jadi itu lebih kayak ke support grafis sebetulnya, bukan, tapi tetap bukan animasi. hitungannya per detik juga? Enggak sih kalau kayak gitu mah, paket biasanya. Oh, paket. Lebih murah. Jatuhnya apa sama aja? Jatuhnya sih tergantung company profile juga. Company profile-nya dia perusahaannya besar, kadang jadi mahal. Karena dia pengen 3D looks misalnya. Tergantung dari si company profile-nya mau modern atau jadul gitu. Itu ngerjainnya berapa lama sih kalau kayak gitu? Untuk animasi apa nih? Kalau animasi 3D gitu. Kalau 3D itu kan misalnya ada iklan. Misalnya kalau iklan kan tergantung dari storyboard tuh. Kalau udah berhubungan ada karakternya, udah ada berhubungan sama dynamic, misalnya kayak air, rambut, bulu, terus ada karakter binatang atau karakter orang gitu. Itu beda, pasti akan lebih mahal. Tapi kalau misalnya untuk grafis support, banyak aja sih yang menengah ke bawah juga sih. Udah berapa lama tuh jadi freelance? Jatuhnya sih sebanyak balik dari Brunei, gue mencoba apply ke perusahaan-perusahaan, alhamdulillah nggak diterima. Terus jadi nggak ada yang mau nerima gue ceritanya. Ya udah deh, gue nggak sanggup bayar pasti. Amin. Padahal gue murah kok ya. Tapi mereka mungkin melihat over ini kali ya. Tapi gue juga nggak pengen dianggap seperti itu. Pengen sih ya biasa aja gitu, pengen gaji bulanan ya. Udah ternyata dari situ mulai dah gue apply ke agensi ini. Gue bisa menawarkan kerjaan animasi loh, agensi yang teman-teman lama dulu di Jakarta. Di sepanjang perjalanan akhirnya ada tuh yang percaya. Kadang-kadang yang klien masih di Brunei masih kontak, yang di Singapura pun sudah ngasih kerjaan. Ada beberapa teman yang dulu di Facebook juga di New York ngasih kerjaan. Jadinya kerjainnya di Bogor di rumah, kirim-kirim filenya gitu. Nggak berat tuh ngirim file kayak gitu, maksudnya ngirim 3D ke... Iya pasti berat, sama kayak video kan, dia kan video kan jatuhnya kan. Cuman karena animasi itu masih bisa kita kompres ataupun kita RAR ataupun kita share via Google Drive, ya makanya kebutuhan internetnya tinggi. Jadi memang dicari spek yang lumayan lah untuk di sini. Kalau spek untuk PC gimana tuh dia? Ya sama sih, kalau animasi memang dia menguatkan di VGA ya. Grafik cardnya ya minimal sudah
mumpuni buat ngebaca visual sama prosesor biasanya sama RAM. Jadi prosesornya juga harus oke, terkini atau enggak minimal kecepatannya cukup, RAM-nya mensupport supaya enggak bottleneck gitu. Biar nggak nge-lag juga. Iya, biar nggak lagging. Ya. Nah kalau gue waktu lagi lihat tuh sering jadi pembicara gitu tuh biasanya buat ngerangin basic 3D atau apa? Kalau Justru malah kalau jadi pembicara tuh bukan animasi ya, mungkin karena gue kecemplung di digital cinematography Indonesia, di komunitas itu gue banyak belajar tentang kamera karena gue juga senang sama kamera. Kenal lu juga karena senang sama kamera kan. Belajar dari teman-teman. Nah, ternyata teman-teman yang menjadi pembicara pengen gue untuk membahas soal editingnya. Kalau editing kayak begini gitu, terus sinematografi basic ya, bukan yang jago. jago mah ayam. Ayam jago. Terus ya basic, mereka dikenalin. Nah, kalau gue sih misinya sih ya sharing tadi, jadi mencoba sharing. Dan akhirnya banyak SMK yang pengen juga di aksesor tuh jadi apa ya, kayak meluluskan mereka dengan nilai-nilainya, dengan di basic on people yang udah pernah kerja di industri gitu aja sih. Kalau yang biasanya magang di tempat lu ini dia apa basic foto video juga atau kayak After Effects juga, main After Effects juga? Iya, kalau di SMK itu kan ada jurusan multimedia, ada jurusan broadcast, ada jurusan animasi malah. Sekarang udah ada tuh beberapa SMK. Ya mereka yang rata-rata yang lulus di situ pengen magang atau pengen mencoba nih di industri kayak gimana nih gitu. Dia di sini sambil belajar juga saya kasih kerjaan-kerjaan, ya minimal ngebantu lah kalau yang kecil-kecil job-job yang bisa dihandle, saya paksa mereka untuk belajar biar tahu di industri kayak gimana. Sampai ke lapangan, jadi nggak hanya di ruangan, tetap belajar After Effects, belajar Premiere, tapi ketika syuting juga mereka tahu alat. Jadi kamera angle, minimal, format, codec, buka tripod, buka lighting, kadang-kadang kan SMK juga belum bisa kan, terus nama lighting, pasang lighting, tarik kabel. Jadi secara general sih mereka harusnya bisa jadi content creator gitu. Gitu. Tapi diajarin bikin begini juga? Untuk yang pegawai ya, karena kalau SMK kan biasanya magang di 3 bulan ya. Nah biasanya kalau 3 bulan tuh kurang cukup waktunya. Kalau untuk belajar awal kayak Premiere kan mereka mungkin ngerti dasar motong-motong. Tapi kalau After Effects dia udah bisa masukin gambar. Yang 3D ini yang susah. Kalau 3D animasi itu ibarat kata di AE itu 10 kali lipat sampai 20 kali lipat susahnya daripada AE untuk belajarnya ya. Karena logic thinkingnya berbeda sama AE sama Premiere gitu. Kalau infografis itu jatuhnya kan buat company profile aja ya? Betul, support ya. Jadi biasanya ada grafis. Misalnya perusahaan ini dibentuk tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, biasanya itu konsepnya? kan kita yang bikin biasanya. Oh, yang bikin. Biasanya kan dia menjelaskan tahun-tahun pertama dia berdiri, terus siapa aja orang pembentukannya. Kalau misalnya ambil profil yang ada sejarahnya ya. Nah itu kan kadang-kadang mereka cuma ada foto, mereka nggak ada videonya. Kan zaman dulu masih susah. Akhirnya kita bikin slideshow kan. Terus bikin ada tahunnya, jadi dia menyebutnya itu infografis, jadi buat nge-support si company profile-nya itu supaya ada ceritanya. Nanti kok gambar-gambar gitu lu ngambil dari template atau? Ada yang template, ada yang bikin sendiri. Ya, misalnya kayak, kan kadang-kadang ada yang pengen tuh perusahaan, saya pengen tahunya tuh orang perusahaannya. Misalnya saya pernah ngerjain buat perusahaan di Kerawang tuh ya, Kerawang Barat. Dia pengen bola dunia dari awan, satelit dia nembus ke awan. Ini dari mereka nih. Terus dari bola dunia tembus ngezoom ke Pulau Jawa. Misal Pulau Jawa tembus ke Kerawang. Nah itu bikin pakai animasi kan? Bola dunianya kita rotate, kasih matahari, terus nanti ngetembusin awan, dikompos. Nah kadang-kadang kalau misalnya cari cepetnya udah ada tuh template-template yang udah disediakan oleh juragan Google Internet. Nah udah tinggal ceplok aja, masukin gambar, foto pabriknya secara drone, atau enggak kita dari bawah juga, judul lagi, merek apa, brand perusahaannya, baru masuk ke perusahaannya. Itu kan seperti apa ya, seperti nembus begitu kan ya. Kalau template itu lu beli atau? Dulu awalnya kan gue memang Envato kontributor. Envato tuh lebih ke
komunitasnya orang-orang AE yang ngasih upload di situ kan. Tapi seiring perkembangan waktu kok lebih jago orang-orang yang sekarang. Minder jadinya. Udah minder, gua ngeliat kayaknya banyak yang bagus nih anak sekarang bikin. Ya udah gua akhirnya beli, biasalah pakai kartu kredit atau enggak suka ada yang jual paketan gitu kan. Ya kita download aja dari situ dan nanti tinggal kita stok karena kita dari komunitas. Kita bisa saling tukeran template. Jadi kadang-kadang gue ada yang baru nih gini dan udah 3D-nya biasanya udah made-nya bisa diceplokin. Udah deh tukeran nih yang punya gue gini gitu, saling tuker di komunitas. Selain itu juga kadang-kadang suka share Google Drive kan, kadang-kadang teman-teman yang sejawat suka ngasih share sesama pekerjaannya sama. Gue ada nih yang lama-lama punya gue nggak pakai, lu kasih aja gitu. Makanya itu untungnya di komunitas tuh itu buat gue ya. Sindir nih kayaknya. Ini gue harus bermain komunitas nih kayaknya. Kesulitan lu dalam ngerjain 3D itu apa? Macam-macam sih ya. Jadi setiap case ataupun klien itu pasti sulitannya beda-beda. Ada yang kadang-kadang dia minta materialnya yang harus kita foto. Nanti saya turun ke lapangan motret. Terus kadang-kadang ternyata harus menggunakan elemen air dan rambut fur gitu kan. Kayak pernah ada klien dulu pernah bikin kudanya disuruh nyengir, kudanya disuruh suruh main bola gitu kan. Sementara gua beli tuh kudanya yang 3D-nya ya. Ternyata rendernya susah coy. Karena riggingnya dia terbatas. Jadinya akhirnya kita rig ulang. Jadi rigging itu penulangan. Jadi si kudanya kita kasih tulang baru, gerakin baru, terus bagian bulu-bulunya sama kita dihaluskan lagi lebih ringan buat komputer. Nah, itu kendala juga sih kadang-kadang. Jadinya guanya harus bisa kreatif lah pada saat di ini supaya bisa deliver ke klien gitu. Tapi untungnya kliennya juga mengerti. Gue kasih asumsi ini kalau mau bulunya kelihatan sampai kuping-kupingnya nih, lu rendernya 25 jam misalnya. Terus kalau yang nggak pakai bulu-bulu di kuping, tapi badannya masih ada nih sampai rambut buntut, itu masih 9 jam. Gak apa-apa nggak? Lama. Kalau rendering kadang-kadang 3 hari 3 malam nggak hidup komputer ya, gue tidur pas rendering. Bangun-bangun error. Ini kayak lu ngedit kan? Hilang. Gitu. Walaupun udah di save gitu? Ya banyak save. Pasti gue nge-save lebih dari ratusan. Save-an gue pasti yang 01, 02, 03 VIP, bahasa kita work in progress. VIP 1, VIP 2. Nah, itu pengaruhnya kadang yang udah kita save malah justru si klien pengennya yang lama. Nah, kayak gitu, cari-cari filenya. Ya itu kendalanya banyak di lapangan sih. Cuman ketika di depan PC ya kita harus berjuang sendiri untuk supaya mendelivery ke klien. Apapun caranya. Pokoknya semua kalau klien ngasih tahu ini gue maunya gini ya lu harus ngikutin, ngembangin lagi gitu. Betul. Nggak pernah cekcok sama klien juga nggak idealis. Sering. Bayaran ya. Kalau bayaran sih biasanya deal dibuka ya, dibuka. Jadi udah pahitnya gini, misalnya kalau gue sih tipikalnya belum DP 50% nggak jalan gue. Penting gitu. Iya. Terus bedanya di animasi tuh gue minta DP biasanya. Ini buat mulai kita harus ada modeling dan itu harus bayar orang, dan harus misalnya gue harus ngerjain atau beli template ataupun sendirilah. Minimal uang kopinya kita kan mahal kan kopinya. Kalau lagu, musik kita beli, kadang-kadang bikin. Kalau misalnya minta special request, gue kirim ke teman gue yang audio composer, karena gue kurang di bagian audio composer ya, karena ya audio engineering itu ada dunianya sendiri, dari mulai bikin ambient musiknya, terus ada back soundnya, ada sound effects-nya gitu. Bukan VFX ya, sound effects. Yang kayak gitu ya. Nanti digabungin, gue tinggal terima tempel. Gitu. Tapi gue bayar dia gitu. Kalau ini kan misalnya lu bagian masukin si animasinya nih, pas lagi syutingnya lu ikut apa enggak? Ada yang gue jadi suruh jadi di lokasi sebagai supervisor di VFX-nya, ada yang enggak, tergantung kebutuhan storyboard-nya. Misalnya gue pernah kemarin ngerjain buat suatu apartemen gitu ya, dia pengen green screen, terus dia di meja, terus tiba-tiba keluar gedung gitu. Gue mastiin di lokasi kayak kan suka ada crash gitu kan, yang note-note untuk supaya kita trackingnya benar. Jadi akhirnya
gue ke lokasi, dilihat di lokasi shootnya, direkturnya, gue di sebelah direkturnya, gue maunya kayak gini ya, nanti ada gedungnya di sini keluar gini. Oh ya, jadi gue harus ngepastiin plate-nya sesuai sama nanti yang ditampilin di 3D gue. Biasanya gue bawa tuh udah bikin draft-nya dulu, coba ditempelin, kita bawa laptop biasanya. Terus coba ditempelin, plate-nya udah pas, terus kira-kira nanti nggak nabrak gitu kan, baru kita tracking. Jadi itu buat mastiin kita di lokasi aman lah buat kitanya juga, karena kita nerima file dari mereka kan cuma hijau, ada garis-garisnya gitu. Nanti kita tracking, udah bagus, recompose, kasih lagi ke klien. Biasanya ngasih berapa kali revisi kalau ini? Normalnya semua 3 sama di quotation ya. Tapi pada prakteknya ya beda-beda. Setiap director ada yang gampang puas, tapi kan kadang-kadang ketika mereka sudah beberapa kali bekerja sama kita, dia udah tahu kualitas kita. Ya udah terus selalu yuk beresin aja. Kalau dia udah segini maksimal nggak, dia bilang gue mau lebih realistik, nah, baru tuh realistik lagi, gue halus lagi. Jadi kalau di animation itu ada namanya polishing. Jadi kayak mobil gitu, digosok lagi. Kadang-kadang gerakannya pun misalnya, oh si kudanya jalannya kurang lenggok nih bagian pantat belakangnya, oh dia gua keyframe lagi, gua tambahin lagi gerakannya. Terus nanti buntutnya kurang goyang, gua gerakin buntutnya. Terus animate itu membergerakkan kan sesuatu benda yang tidak gerak, jadinya kadang-kadang beda-beda setiap. Kalau ada yang direkturnya santai, oh gua nggak fokus ke situ, jadinya goyangan rambut terus selalu lah. Tapi yang penting infonya nyampe ke audience. Jadi ikut. Belajarnya tuh dari mana sih? Awalnya tuh bisa terjun gini? Ya sama, dari kuliah apa? Sama sih, semua awalnya dari grafis ya. Gue kan memang jurusannya dulu komputer desain grafis. Jadi memang suka ngegambar, terus kita kuliahnya digambar tiap harinya. Terus ternyata kok lucu yang ngeliat di TV tuh suka ada bola dunia terbang, teks gitu. Kalau terbang teks tuh gimana gitu. Temen gue cuma bilang ada kok itu di komputernya gitu, dibikin gitu kan. Nah itu gue yang bikin gue penasaran. Terus kesini-sini kan memang gue doyan nonton sci-fi ya, film-film yang ya kayak model lu tau lah, Avatar lah ya, Harry Potter, terus Monster Inc. Nah Monster Inc itu salah satu motivasi gue belajar animasi. Nah di Monster Inc itu kan ada berapa monster karakter tuh ya, beda-beda. Ada yang pakai bulu, ada yang kecil, ada yang matanya gede. Nah ternyata itu yang buat gue ngerasa ada ya kartun lucu begini gitu kan. Terus nah, bukan kartun yang yang bukan 2D ya, tapi lebih ke 3D. Jadi pas ngeliat seru nih kayaknya nih, akhirnya dari situ belajar. Tapi lu ini maksudnya kursus dulu atau langsung ngulik aja otodidak? Jadi kebetulan dosen yang gue belajar sama dia, dosen desain grafis gue tuh, dia suka juga sama animasi, dalam artian animasi di After Effects. Dulu bikin teks melayang, gambar diganti background hijau, gitu-gitu ya, standar belajar After Effects ya. Terus kesini-sini gue belajar juga untuk software 3D Max. Dia ngajarin gue pertama itu. Kalau di Gramedia ada tuh bukunya, Handy Hendratman, itu dosen gue tuh. Dia yang membawa gue belajar 3D Max gitu. Dan akhirnya gue belajar otodidak karena dia juga tidak sejago itu. Nyari bukunya, belajar bukunya. Zaman dulu kan bukunya tebal-tebal tuh. Karena kita waktu di Bandung nyari ke Cikapundung lah buat buku-buku bekasnya itu kan. Belum tentu dibaca ya? Belum, lihat gambarnya doang. Gambar doang. Nah, terus tiduran. Lu nggak kepikiran buat beli printing 3D? Kepikiran sih, cuman belum kelihatan gimana profitnya ya. Maksudnya kalau mungkin sekarang ya bisnis ya orientasinya. Jadi beli alat kadang-kadang memang buat kita puterin lagi buat kayak kita beli kamera bisa kepake kameranya. Tapi sempat beli printer juga kan, printer juga kepake, photo booth misalnya. Tapi kalau printer 3D itu di Indonesia marketnya masih belum kelihatan. Memang udah teman-teman udah ada bermain pun. Gue jualan juga 3D model buat di print. Jadi ada namanya website CG Trader. Nah, gue kalau lagi nganggur nggak punya kerjaan, gue nge-upload situ. Yang beli biasanya orang-orang Dubai, orang-orang sono lah, UEA, ya kan. Mereka senangnya buang-buang duit kan. Kita nah itu dia, kita kurang duit. Iya, beli print itu buat di print. Jadi kadang-kadang gue beli bikin monster-monsteran,
di-upload sama dia dibeli tuh. Ya memang nilainya nggak terlalu besar, cuman kan kalau ada yang satu dibeli, dia beli lagi, dia dibeli lagi kan jadi ada tambahan nominal lumayan. Passive income-nya. Ya kan kayak gini kan bisa lo dibikin ini kan 3D printer modeling buat kasih ke contoh kliennya gitu bisa. kan. Mau sampai kapan nih freelance ya? Sebenarnya pada dasarnya ya mental freelance. Tapi gue sih berusaha membuat jadi studio. Mimpi gue sih sebetulnya punya studio animasi sendiri. Tapi itu juga jatuhnya semi ke PH. Kita jadi production juga, animasinya juga bisa disupport ke PH itu gitu. Jadi si PH itu misalnya kita produksi, grafisnya udah ditanggung sendiri, handle sendiri gitu. Jadi all in. Jadi ada in-house juga berarti ya. Betul. Jadi ibaratnya kayak gue bikin studio, isinya tim-tim yang udah eligible ngerjain kerjaan kita, perpanjangan tangan gue lah. Jadi ketika gue ngedirect semuanya bisa tercukupi, dari syutingnya tercukupi, gambarnya bagus, terus di animasinya pun kita tahu karena kadang kameramen juga tidak punya bahan sebagai animator, tidak mengerti mau ditambahin apa di dalam si grafis. Tapi kalau kita berangkat dari editor, animator, biasanya tampilannya bisa lebih sesuai sama yang dari pertama kita briefing gitu, nggak melenceng. Kadang-kadang kalau PH kan syuting gue pengen ada animasinya di sini ya gitu. Tapi begitu dieksekusi, entah animatornya nggak bisa nyesuaiin sama gambar, atau entah dari si kameramennya pas syuting kurang space, misalnya kurang sebelah sini space-nya, atau markernya tiba-tiba warnanya nggak hijau gitu, atau nggak merah, atau nggak ini. Jadi kadang-kadang communication yang miss itu yang gue coba. Jadi biar efektif dan akhirnya bisa menghasilkan gambar atau visual yang sesuai dimauin klien. Gitu sih targetnya. Jadi kalau dia ngomongin sampai kapan mau freelance, ya pasti akan freelance sih sampai seumur hidup. Cuman memperlebar sayapnya mungkin di studio animasi itu. Iya, lo ngebangun studio sendiri lah ya. Ya kurang lebih pengennya begitu. Amin. Terus kalau tips buat animator baru nih apa ya? Tips-tips yang lagi baru bermunculan apa ya? Harusnya nanyanya sama yang senior ya. Kan lu senior. Ya kalau misalnya cenderung senang sama bidang animasi ini, ya lakukanlah sepenuh hati. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan terus belajar, terus ngeluh. Ada komputer spek gua kurang lah, ada yang bermasalah sama troubleshootingnya, terus ngerasa nggak mampu gitu. Jadi justru dengan troubleshooting itu, yang error itu yang mempertajam si skill kita gitu. Jadi kalau animasi itu kan kayak craftsmanship ya. Jadi dihaluskan lagi, akhirnya ngebentuk sebuah patung gitu. Nah, berarti gitu. Animasi itu menggerakkan kan. Jadinya makin halus, makin sering, makin experience lu makin banyak gitu. Jadi mungkin anak-anak sekarang harusnya lebih kayak ke keep on fighting. Nah, fighting spiritnya itu yang harus ditanemin lebih dalam ya. Jangan bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar capek, bentar-bentar nangis gitu. Kalau tips buat nagih ke agensi nggak ada ya? Biar lancar ya. Lancar. Payment. Oh, iya. Oke, sobat kreatif, gue habis ngobrol sama Rio Vertex. Jangan lupa. Rio Vertex. Rio Vertex. Jangan lupa cek websitenya di apa? riovertex.com. riovertex.com. Di sana ada di sini. Ada portfolionya juga, berbagai macam portfolio animasi. Oke. Dan terima kasih. See you.